Shalom anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dan salam sehat buat kita semua. Setelah di pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian, sejarah, serta manfaat PowerPoint. Di materi kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai menu-menu yang ada di PowerPoint. Tapi sebelum itu, kita harus tahu kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta nilai karakter yang akan dicapai pada materi ini. Kompetensi dasar menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak membuat presentasi. Indikator pencapaian mengidentifikasi fungsi menu, tools, dan ikon dalam aplikasi presentasi PowerPoint. Dan nilai karakter yang akan dicapai adalah 1. Kreativitas, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab. Di sini kita akan membahas menu PowerPoint 2016. Di menu PowerPoint 2016 ini ada 9. Yang pertama Home, yang kedua Insert, yang ketiga Design, yang keempat Transition, yang kelima Animation, yang ke-6 Slideshow, yang ke-7 Review, yang ke-8 View, dan yang ke-9 Format. Tapi kalian harus tahu dulu, menu itu dibagi atas 2. Yang pertama tab menu, dan yang kedua adalah submenu. Tab menu adalah menu utama, sedangkan submenu adalah isi dari tab menu. Menu Home. Tab menu Home berisi fitur cut atau potong, paste atau tempel, opsi font, font itu teks, dan fungsi lainnya yang kita perlukan untuk menambah atau menata slide. Yang kedua, menu Insert. Di dalam tab menu Insert ini berisi kumpulan tombol icon untuk menyisipkan picture, shape, link, text box, video, dan lain-lain. Dengan tab ini kita bisa membuat tampilan slide lebih menarik. Yang ketiga adalah tab menu Desain. Bosan dengan tampilan slide yang hanya warna putih atau hitam? Pada tab menu Desain ini, kita bisa menambahkan tema atau skema warna atau memformat latar belakang slide. Jadi di sini khusus untuk mendesain slide. Yang keempat, kita masuk ke tab menu Transition. Tab menu ini mengatur pergerakan antara slide sehingga menimbulkan efek. Misalkan, mengatur perpindahan dari slide 1 ke slide 2 dengan menggunakan efek buram. Memakai fitur ini akan lebih mempercantik tampilan slide kita. Yang kelima, menu Animation. Di dalam menu Animation ini bisa dikatakan sebagai pergerakan objek. Yang keenam adalah Slideshow. Pada tab menu Slideshow ini, di sini tempat di mana kita mengatur tampilan yang kita inginkan untuk nantinya kita perlihatkan desain presentasi kita ke orang lain. Menu ketujuh adalah Review. Tab menu Review memungkinkan kita menambahkan komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan,
atau membandingkan satu presentasi dengan presentasi lainnya. Yang ke-8, menu tab View. Pada tab menu View ini memungkinkan kita melihat presentasi kita dengan cara berbeda, bergantung pada posisi Anda dalam proses pembuatan atau pengiriman. Dan yang ke-9, menu Format. Tab menu ini secara default tidak akan muncul, tidak akan terlihat. Ia muncul ketika kita memilih salah satu objek dari slide, dan tab menu ini berfungsi lebih pada pengaturan pada objek yang diinginkan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah: 1. Dalam tab menu terdapat beberapa sub-menu. Yang kedua, masing-masing sub-menu sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penugasan: carilah 2 sub-menu dari masing-masing tab menu. Kemudian, kalian jelaskan, lalu dikumpul di Edmodo Class. Sekali lagi, carilah 2 sub-menu dari masing-masing tab menu, kemudian kalian jelaskan, lalu dikumpul di Edmodo Class.